aja. Belajar terus. Oke, kita akan langsung. Akhirnya belajar Panji. Kenapa harus matiin diri sih? Apanya? Ini apa, Cok? Karena udah pasti keluar Anji gitu kan. Masa ada kelas. Token habis, Cok. Prank kena deh. Wah. Mas token habis matanya pelan-pelan. Mati lampu. Ini kok tereliminasi. Masa aku pulang? Siapa? Masa SMS pulang ini SMS gue? Sekali lagi. Please welcome. Mari kita sambut founder stand up comedy Indonesia. Jauh-jauh kita datangkan dari New York. The one and only New York. Panji Pragiwaksono. As always, Beda ke New York, tapi menunggu dari Rio. duduk bang, silakan duduk. Gede banget ya di tempat ya. Gede banget. Ada ya, Panji aman. By the way, gua kesini sebenarnya bawa sesuatu. Apa tuh? Titipan lu. Apaan? Titipan Aloy. Semua orang dititipin. Banyak lo ya? Iya, lu nitip mangga bukan? Bukan lah, jangan kayak gitu Bang Panji, kebiasaan. Enggak apa-apa saya. Gua bawa sesuatu titipannya Aloy. Apa tuh, Nih, Cik? ini udah dikeluarin sama tim lu tuh. Oke. Sini aja, mana? Iya, Gede lo. iya. Nah, itu. Ini gua bilang nih. Apa? Ini hadiah buat lu nih. Ini hadiah buat gua. Sumpah. Boleh buka Bang? Buka. Justru pengen gua persembahkan di sini. Apa nih? Nanti gua ceritain. Cut, buset. Barbar banget. Kampung banget. Rusak woi. Balik nih. Oke. Gue mencoba mendapatkan ini 2 kali nih dari Bang Panji. Cuman kan beliau kan sangat-sangat fenomenal ya. Iya. Jadi ini yang kedua ya Bang Panji ya? Yang ketiga ya? Pertama udah pernah kan? Yang kedua ya? Apa nih? Boleh? Ini di belakang berarti. Iya, baru. Yang dikasih dia. Lu kan ngefans banget ya sama Bang Iya. Panji ya. Ya ini semoga hadiah dari gue buat lu ya coy. Wah, ada gua. Gondrong bukan berarti apa? Beda. Susah lo dapetin itu lo. Susah lo. Si Aloy harus memenangkan lelang lawan ratusan orang. Iya. Lelang ada. Respect lo ya. Cium. Aku bang. Nik, gue takut ngomong kasar nih. Tar dulu, jangan ngomong kasar dulu. Ada ibu-ibu. Sorry ya ibu-ibu ya. Kita taruh mana? Taruh di sini aja lah ya. Sini dulu lah ya. Thank you lo ya. Ya, thank you. Taruh belakang bisa nggak sih? Taruh sini. Nih. Oh, itu bangku. Bisa nggak? Taruh sini asli. Bisa. Enggak apa-apa. Balik sekali. Kata tim lu jarang nih ada yang ngefans sama TP gue bawain. Jatuh. Oke. Yang bilang tim lu bukan gue. Tim lu. Ger, si Rivo ger. Selamat datang. Jadi berjuang buat lu men. Masih coy. Sama-sama men. Terima kasih banyak udah ngundang gue kesini. Keren. Iya. Panji. Iya. Gue soalnya agak sungkan gue sama Aloy. Kenapa tuh? Lagi Bang Panji ah. Gue cerita mulu sama Aloy. Ya Allah. Aloy doanya roasting gue mulu. Emang gitu. Tua lu hitungannya tuh. Iya ada dari zaman pertama kali ketemu langsung nyala gue mulu. Emang gitu. Namanya gimana, Bang?
Banyak lah pokoknya apa botak lah segala Emang macam. gitu. Pelangi itu arahnya nggak ke sana. Dia emang songong, Ji. Umurnya bedanya jauh. 79 bang itu. Aman aja. Gak ada umur di antara kita sekarang. Silakan dimakan. Sama beda. Masih mending jangan punch aja. Sekarang punch monyet sekarang lagi populer namanya punch. Sini kok grogi banget Bang Manji tuh. Grogi nih bang. Asli. Kenapa grogi? Defense berat nih. Pernah ketemu sih, ya kita pernah Iya ketemu kan? bang ya. Iya, Tapi pernah. cuma foto waktu itu. Iya, benar. Terus gue mau ngajak ngobrol cuma kayak awkward gitu. Kenapa awkward? Awkward aja Ini bang. kenapa sih? Bisa santai aja bang. Kayak lagi ini. Kayak pejabat lagi pidato. Iya, saya gini gitu. Santai aja kali Niko. Aduh lucu banget. Kenapa deg-degan? Kenapa grogi? Enggak, karena kan ngikutin Bang Manji dari sekian lama. Gue sampai bertarung sama nyokap gue. Kenapa tuh? Gara-gara? Karena nyokap gue gak suka sama abang. Sampai jadi anak durhaka ya. Kenapa nih? Gara-gara apa ya nyokap? Gara-gara politik pasti ya? Iya. Oh gitu. Dari zaman pilgub itu udah. Iya. Ya maaf deh kalau gitu tante. Tante ngikutin maraton kan ya? Nyokap lu tahu gak sih lu ngapain dalam hidup lu? Tahu, sumpah tahu. Ngikutin sih dia. Oh iya deh. Siapa nama lu? Tante Eni. Agustina. Tante Ina, apa kabar Tante Ina? Baik. Iya, kenapa lu yang nyaut? Tante Ina. Niko tuh pernah ngirim email ke Bang Panji buat tahu apa nih? Dijawab lu, Bang Panji Iya, lu. dijawab. Wih. Dan Niko di rumah tuh sampai teriak dan nangis. Nggak nangis, cuma emang gue pamerin kayak Aman enam aja kali. lu. Enggak bergerak tuh dia. Bang Panji Dia enggak ngelawan tuh. Dianteng lah. Lawan dong. Biasanya lawan lu. masa Biasanya ngelawan ya. ciuman tuh Bang Panji ciuman cuma sama netral aja ya. Zaman dulu itu tolong dibantu. Masih trauma gua sampai sekarang. Kamu tahu sih? Emang lu nonton? Nonton gua kan komiknya sejati. Gua pernah Oh iya bener. Lu main ya? main. Dia yang baru ya? Sekali. Iya. Aja. 45 detik aja. Iya, betul sekali. Ya dah, nggak, gue sebenarnya kesini juga pengen ketemu Niko, soalnya nggak pernah sempat ketemu mulu. Email-emailan udah, segala macam udah, sekarang baru ketemu. Ngaceng. Jangan diem aja ngomong lo. Niko hostnya hari ini. Ya, Gue pertama kali ngeliat lu di postingannya dia. Iya. Di postingannya siapa ya? Iya pasti. Yang pokoknya pas lagi di Bali, terus lu teriak Bali gitu. Terus dia lagi megang buku gue. Betul, Iya. Bang Manji komen tuh. Iya, keren. Udah. Cuma ketinggalan bukunya bang di pesawat. Nanti saya beli lagi. Agak kurang menghargai. Gue nulisnya lama itu buku lo. Segenap jiwa raga gue itu sampai begadang-begadang. Ditinggal begitu aja. Maaf bang. Saya nggak tahu ya bang. Maaf ya. Niko hostnya hari ini Bang Manji. Iya, Bang. Dia banyak banget pertanyaan yang udah disiapin buat Bang Manji. Tapi Oh, gitu. bener dong. Apa? Lu kan banyak banget nanya-nanya sama Bang Manji kalau ketemu langsung lu bilang. Iya, dari mana Bang Manji? Standar. Jangan kayak gitu lah nanya Ah, pertanyaan. hari ini acara gue tolak belakang banget. Kenapa? Tadi sebelum kesini tuh gue abis di halal bihalal Yayasan Kanker Anak. Sekarang ketemu bajingan semua. Mana coba? Gue bisa ketemu sama adik-adik gitu. Pada puisi, pada nyanyi anak-anak kanker. Sekarang bajingan-bajingan. Jas mental ya, cukup jas mental ya. Saya juga dapat informasi kalian bajingan dari follower saya. Follower saya ngasih informasi, wah Bang Panji mau nongkrong sama bajingan. Gitu. Baru gue boleh protes nggak sih di sini? Enggak karena kan orang-orang kan kalian ngumumin ya? Iya. Apa namanya grup kalian? Apa? We are di Instagram. Itu apa sih Triple A Clan? Banyak tuh. Banyak antek Arab, Arab. aneh-aneh Arab. Yang Arab yang mana? Oh Arab. Oh iya, gue lupa. Loh Arab. Mana Arab? Lagi preview film. Oh iya. Lagi fokus ya. Terus udah gitu kalian ngumumin kan, jadi semua orang tahu hari ini bakal ada gua. Tapi mereka kayaknya nggak dikasih tahu jamnya. Betul. Jadi sepanjang hari mereka nanyain gua, mana lu bang, mana lu bang. Terus saking enaknya gue bilang, by the way untuk yang nanya, gua lagi on the way ya gitu. Terus semuanya, lama goblok gitu. Lihat yang gua, lama anjing gitu. Kata gua kenapa jadi salah gua juga nggak mau jam 10 malam kali. Gua bisa tidur jam 10 malam, umur gua 47 tahun ini. Umur gua 47 guys. Di sini paling tua siapa di antara kalian?
Arah. Dua Brevi. Sekarang di sini Brevi. Brevi berapa umurnya? 37. 37. Arab berapa umurnya? 39. Tua juga dia. Mau sicap dia. Iya. Gue biasanya tidur jam 10, jam 11. Jadi gue biasanya. Kayaknya gue tidur deh bentar lagi di sini. Kita ada Bang Bet. Ada 1-0. Nanti di luar. Jadi lu tidur di sini. Kita di sini semua. Jadi lu dikeluarin Bang Bet. Iya. Tidur di sini. Iya. Ini ketawa. Itu esensi kita lah, Bang. Masa 24 jam. Tapi kan lu tidur. Ini maaf ya. Saya tidak familiar dengan kehidupan anak muda macam ini. Boleh dicoba lah nanti malam. Tidur di sini. Iya. Udah berkeluarga loh, Pe. Iya sama. Oh iya juga. Gue takut ntar lu nyusup lagi malam-malam ke Bang Bet di luar. Kalau mau lihat kayak gini, maaf. Nah gitu bang. Oh ini. Banyak masuk nanti. Terus ada lomba hias Bang Bet, Ada lomba hias Bang Bet. Gak ada perlombaan itu ya gue Kayak lomba Bang Bet. Ada lomba hias Bang Bet. Itu cuma adu ego aja tuh. Bang Bet siapa yang paling bagus? Saya, kebetulan saya. Aku. Ini punya gue bang. Mana ini telepon lu. Dia mau Liverpool. Iya. Bang Panji. Bang Panji MU memang, tapi kan ini bagus cow. Iya, terus apalagi hiasan lu pada? Lu naruh apa di situ? Ini yang namanya siapa ya? Gary masak ya? Masak. Iya benar. Lari. Brevi, Aloy. Gue lupa lagi, gue udah belajar tadi. Jujur gue udah belajar. Iya. Ibot. John Bang yang mana? Panji ingat lah itu. John. Ini namanya? Yuka. Yuka. Diko, iya benar. Ini TP, gue udah tahu duluan. oh Iya, gampang ngafalinnya karena yang itu naksir. yang mana? Bang Panji. Jangan usah kayak gitu mulu. Itu anak buah gue. Yang ngomong kan dia. Yang ngomong kan dia. Ya macam-macam anak buah gue. Rasanya kayak di spek di kisah. Jangan aneh-aneh. Jangan ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa latihan. Aduh kaget tadi ngeliat Bang Panji gini, takut ya kita ya. Kenapa tuh? Tepek. Udah. Bang Panji kalau belum tahu. Udah. Biar tahu. Biar tahu. TP ini ya ahli bela diri. Bukan. Mending kalau itu bang. Wah, reaksi lucu banget. Jadi gini Bang Panji. Kasih tahu Bang. Cerita Day One kita punya trauma besar. Hari pertama kita live stream day 1. Kayak baru 3 Malah jam. belum sehari lagi. Baru 3 jam. Baru 3 jam. Jadi kita tuh di sini ada gimmick starter motor. Starter motor. Starter motor itu kita bercanda Yang gini, Bang. zaman dulu. Iya, yang kaki ditarik. Oh iya. Direjek. Kalau gue nyebutnya zaman gue disebutnya digas. Tiga. Itulah. Sama. Iya. Pada saat itu kebetulan yang menginisiasi Aloy dan saya. Ini 3 orang nih. Iya, kita bertiga. Akhirnya kita Targetnya dia. starter TP. Kebetulan kita lupa kalau dia ada penyakit epilepsi. TP ada epilepsi. Ada Dan asma. dan asma. Jadi waktu kita Oh anjing lu semua ya. Karena udah lama. Lupa. waktu kita bercandain kayak gitu, dia tuh kayaknya antara panic attack atau hype kali ya. Nggak siap, tiba-tiba asma Dia juga ngelawan, kayak dia Dia kayak ngelawan. tenaga keluar kenceng mungkin. Jadi mode getar dia Bang Panji. tiba-tiba dia vertigo, Vertigo. panic attack, asma, Epilepsi kumat. dilarikan ke rumah sakit. Baru 3 jam. Baru 3 jam. Hari pertama. Langsung nangis. Dan lu masih kembali ke sini. Pertemanan macam apa ini? Mereka tidak baik untukmu, nak. Saya juga merasa Benar. seperti itu ya. Tapi ternyata dia lupa minum obat juga. Dia ada lupa minum Oh, obat. emang goblok. Bulat tuh barusan emang goblok. Wah, elah keringetan nih. Ya Bukan keringetan nih, Emang. beneran keringetan nih. Kopi cong, motor Panji mogok. Nggak boleh dong. Gua ajak berantem. Tegas nih. Gila lu. Mana mungkin kita berani sih? Udah. Gila kali. Orang tua digituin, nggak ngerti dosa apa lu semua. Gue sambil minum nggak apa-apa. Silakan tak. Masa gitu? Kacau. Untung gue anak muda nih. Ya itu. Sikat dulu. Bundul. Terus itu apa dua itu? Cupa. Punya siapa? Punya Arab. Nyara. Yang satu Gapi. Kagak. Cupa. Gapi yang satu Udah diganti ya? udah pada hilang Gapi. Enggak, yang satu masih ada, yang kiri mati. Yang kiri meninggal. Yang cacat. Enggak meninggal. Jadi udah 2 meninggal. Meninggal ya. Mati. Hormat sekali ada mati sama ikan mati ya. Oke. Ya deh kalau gitu. Gue tuh sebenarnya kesini merasa sia-sia kalau gue nggak menurunkan ilmu. Yes. Iya. Karena kan
namanya juga orang tua kan harusnya menitipkan ilmu ujangan gitu-gitu kan. Kebetulan dia suka ngerosting gue, jadi gue pikir iya kan lu waktu itu ngerosting gue. Oh iya. Dikit-dikit langsung oh iya. Jadi gue dititipkan supaya ngajarin lu pada roasting katanya. Oke. Mau sekarang mau ntar? Sekarang. Boleh. Sekarang dulu deh. Ya pelan-pelan aja. TP maunya gimana TP? Right now. Right now. Right now. Nanti gue ngajar epilepsi lu. Urusannya kan ngajarnya kan perkataan. bahasa gitu-gitu. Ya kan gue gak tau soalnya orang epilepsi kenapa. Itu mbak siapa? Itu ibu negara kita. Ini tangan kanan semuanya. Hai, saya Panji, apa kabar? India. Saya duduk sendiri di pojokan. Iya. Dia lagi jatuh cinta dia. Iya. Ya, gua menitipkan ilmu roasting. Siapa tahu habis gua tinggal nanti lu bisa saling roasting. Seru tuh. Ya, tapi lu familiar sama roasting nggak? Sering. Roasting itu bukan. Jadi kalau misalnya gua lagi, lu pernah nonton band Serea nggak sih? Nonton saya. Anjay, Netflix. nonton anak muda. Streaming saya nonton. Lu nonton Oh, dia Kenapa nggak streaming. nonton langsung? Waktu itu nggak bisa bang. Katanya ngefans. Carbok. Bentrok ini bentrok syuting film. Nggak ada. Syuting film habis itu kita turun demo. Nggak ada. Mana ada tuh demo. Demo bener kita demo bang. Ya, yang lain nonton di mana di Netflix? Netflix. Ada joke favorit? Aduh, kalau gitu nggak ingat lagi anjir. Nggak nonton berarti. Nonton cuman nggak berani nyebut. yang Nggak itu berani ya. nyebut. Si yang Iya. Emang di sini hati-hati banget ya? kita Lu tahu ya kalau ada menghormati. gua Intel ikut nonton ya? Oh iya, lu kan Gue diginiin ya? cukup yakin Intel mantau Marapton nih. Aduh. Soalnya kan lu gak suka Prabowo bukan? Sempat ngomong. Fitnahnya langsung seri 1 loh. Banyak banget. Tadi ngomong gitu. Gak ada kita baru ketemu ini. Tadi kan gua masuk kan, Bang Panji saya gak suka Prabowo. Sempet. Kok jangan sempet Aloy kan terbuka. RI 1 lo ini. Aloy terbuka, Aloy gak suka Gibran. Nah, Bener kalau misalkan si Tepen, Bang lu jangan kayak gitu. Gua Gibran oke dia. Oke. Iya kan Coba dia. oke. Oh, jokes kesukaan ini yang ini Bang Banji, yang tentang Padarma Pongrekum. Oh iya, ada Mampu Berebut. Iya betul. Dalam nih kalau nonton. Oh, orangnya sempet mau ngirim surat somasi tuh ke gua tuh. Karena nggak suka diomongin, tapi nggak jadi batal. Saya gak ngomongin ya Padarma. Iya. Ini Pak Dharma tampol aja nih. Oh ya, jangan. Pak Dharma kan polisi ya. Iya. Nah, banyak orang berpikir gue tuh ngerosting Dharma Pongrekun, padahal enggak. Kalau gue lagi stand up ngomongin orang, enggak serta merta gue ngerosting itu orang. Orang itu jadi objek stand up gue gitu. Kalau roasting itu adalah sebenarnya formatnya format acara di mana satu orang di roasting sama yang lain, di akhir acara dia ngerosting semuanya. Jadi misalnya Gary hari ini jadi objek roastingnya. Lu semua mikirin celaan apa yang bisa lu serang ke dia. Nanti terakhirnya lu nyerang balik semua orang. Apa coba lo yang bisa lu celah dari dia? Itu ini nih yang kayak begini-gini susah Bang mikirnya. Ya celah aja dia. Galak. Tapi dia ini ya tukang masak ya. Tukang masak. Nanti kalau misalnya dia bete nggak dimasakin ya. Iya, selama ini masakin kita soalnya. Di sini yang paling enak untuk dicelah siapa? Niko. Emang ya Diko? Iya kayak emang. Iya. Apa kira-kira? Ibot ya. Siapa? Biar gampang, biar ngalir aja. Ini kan Jot, Ibot, Yuka, Niko, TP, Gary, Brevi, Aloy. Oke. Siapa di antara ini yang bisa karena ini ada whiteboard ya. Gue cuma mau tulis satu kalimat aja. Syarat utama roasting. Asik nih. Oh, syarat utamanya nih. Syarat nomor 1 roasting. Lu hanya bisa roasting orang yang lu respect. Udah. Tahu nggak kenapa? Kenapa lu cuma bisa roasting orang yang lu respect? Karena kalau lu disuruh ngerosting orang yang lu nggak kenal, lu nggak bisa ngebatasin mana jahat, mana enggak. Dia bisa terima atau enggaknya ya. Misalkan gue nih, gue nggak kenal TP, terus gue disuruh ngerosting TP, gue mau nggunain bahan yang gue lihat aja. Tapi karena gue nggak kenal dia dan nggak ada saling respect, dia nggak tahu gue bercanda atau enggak. Gue pun ketika ngomong juga nggak tahu batasnya dia terima atau enggak. Makanya celebrity roast itu pasti harus orang yang di-respect sama barisan rosternya. Nah, yang paling disayang deh kalau gitu di antara kita semua. Yuka di sana. Yuka paling disayang. Jadi kita celah-celah dia. Kenapa? Karena kita tahu senyela-nyelanya udah pasti kita sayang sama Yuka. Yuka nggak mungkin marah juga. Yuka juga
mungkin sayang sama semua orang juga mulai pikirin aja. Siapa yang mau nyela Yuka duluan? Capek. Apa yang main nembak aja? Apa yang paling enak dicela dari Yuka? Main seandainya aja. Apa ya? Bucin aja Bucin. sih. Bucin. Kenapa mau ikut-ikut aku duluan? Bucin, oke. Apa bukti kebucinan dia? Bukti kebucinan dia terlalu emang boleh streamingin. Tak pakai khawatir. Nah, ini bagusnya roasting. Lu tahu batas. Kalau lu tahu dia nggak nyaman, dia ngomongin soal bucinnya, lu ganti topik aja. Ya, tapi kalian kalau pengen all out, gue juga bisa all out. Santai. Ayo, bareng. Kok jadi serangan? Ya. Santai. Belum apa-apa udah serangan balik ya. Santai. Yaudah, apa yang enak dari Yuka untuk dicela? Ada yang lebih enak daripada Yuka. Ada yang lebih enak daripada Yuka. roasting Arab aja. Betul. Roasting Arab. Arab nggak ada nih, Arab nggak ada. Oke. Ada nih kita. Ada nih Bang, kita panggilin. Arab Ya. mana ya? Ayo main Ayo. karakter. Nah, ayo. Ada. Ada Anim. Ini wide. Sorry nih, di antara lu semua gue paling lama kenal manusia satu ini Pak. Tepuk tangan buat mereka berdua guys. Udah lama ya. Dari mana lu tahu? Hah? Dari mana lu? Preview film. Oke kalau begitu. Nah ini nih, Oke. kok ini apa? Mood ruangannya berubah ya pas ada dia ya? Respect. Oh respect. Tadi gue baru ngomongin. Oh iya. Lagi ngajarin roasting. Oke. Wangi bener lu ya malam-malam jam segitu ya? Oh iya. Wangi banget sih. Iya wangi banget lu. Tuh langsung hening semua gini. Respect apa takut nih? Respect. Respect. Tadi gua habis mau lagi ngajarin celebrity roasting atau ngerosting itu seperti apa. Gua bilang syarat nomor 1 roasting adalah yang di roasting tuh harus orang yang lu respect. Oh gitu. Karena kalau lu nggak kenal dan nggak respect, lunya sebagai yang roast nggak tahu batasnya, lunya juga nggak tahu nih gua lagi di roast atau lagi dihina. Ngerti nggak maksud gue? Tapi siapa gue dicengin di sini? Nah itu karena, itu dia, ngecengin adalah tanda sayang kan. Lu nggak mungkin sembarang ngeceng orang yang lu nggak kenal kan. Betul. Cengan utama lu ke dia apa? Anime. Anime, kenapa anime? Main karakter. Dia sekarang, maksudnya sekarang ini tuh. Iya. Kalau tadinya Main apa ya? karakter apa? Dia main karakter. Adam. Matahari. Inti bumi. Matahari dia. Matahari. Bumi, Pak Bumi. Narsis. Level Black kan? Adam. Terlalu pede deh. Ntar dulu, pertama. gua nggak ngerti istilah lu pada. Nvidia apa Nvidia? Nvidia apa? Inti bumi dia beranggapan bahwa semuanya itu Dia beranggapan. Udah sabar. Belajar dulu. Lu ini, tadi lu maksudnya dia main karakter sindrom. Iya. Hanya shit. Iya. Oke, jadi gini. Lu kalau mau nge-respect, kalau mau nge-roast orang harus orang yang lu respect, oke? Itu Valid, dasarnya. Kenapa? Supaya yang di roasting tahu bahwa lu tuh nggak bener-bener menghina. Oke. Emang cuma jalan doang. Dan lu juga tahu batasnya. Tadi kan lu kan mau ke Yuka. Pas si TP mau ngomongin soal dia bucin, dia ngerem. Boleh nggak ya? Nah, karena lu saling respect, lu tahu batasnya. Itulah kenapa celebrity roast atau roasting itu nggak akan pernah kelewatan lah gitu. Tadi lu mulai bilang dia Main karakter. main karakter sindrom. Kejadian apa yang membuat lu berpikir kayak gitu? Ada kejadian apa? Lihat aja, Bang. Di TikTok banyak. Di TikTok banyak. Ya apa? Kan Apa yang ngomong ngentot boleh di sini? Boleh. Ngentot lu Loy. Gak ada pembahasan Enggak, harus orang paling ngentot. ada pembahasan harus Loy, buruan, dikatain. Loy. Apa kejadian spesifik tentang dia yang main karakter sindrom? Kalau gua dan Yuka libur dia marah. Kalau apa? Kalau gua dan Yuka libur dia Jangan bawa gue. Dia aloy aja. ya Kenapa tuh? Kenapa dia marah? emang dia pengen marah aja. Jadi kadang-kadang dia marah hanya karena lu Kita Ambil libur. gitu. terus main karakter sindromnya apa? Dia ngerasa apa? Kita nggak boleh cabut. Oh, itu mah bukan main karakter Kan sindrom. diktator. Ini kah apa sih? Over apa? Terlalu bosi. Bosi tuh main karakter gimana? Semuanya lu anggukin, monyet. Main karakter sindrom kan intinya adalah gua adalah segalanya. Emang dia suka kayak gitu? Gak mungkin lah kayak gitu. mungkin dia kayak gitu enggak. Aneh banget dia kayak gitu. Iya, ini sebentuk roasting. Gua yang mancing reaksinya lu, pacanya lu. Gua mancing, pacanya lu. Emang iya, men. Enggak sih, ya cuman Tapi gua ngeliat sih ada satu video aneh. apa tuh?
Pokoknya lu tiba-tiba berdiri, gua nggak tahu mungkin di sini, tiba-tiba lu diem, terus lu teriak bahasa Jepang gitu, apa gitu? Itu apa? Lapar. Menggelikan kan? Gua aja geli ngeliatnya Rap. Tapi itu udah dari dulu kayak gitu, cuma karena baru. Iya, nah itu kan tadi gua datang sama anak kantor gua tuh. Nah itu yang cewek jilbab ngefans sama lu. Iya. Nah, iya udah Diana juga. Diana juga. Iya. Tapi dia bilang katanya Arab tuh suka so imut. Kata gua dari dulu Arab so imut. Gua taunya dari dulu. Dari ketemu awal 2012. Gua nggak tahu boleh atau enggak sama Arab diceritain ya. Tapi gua kenal sama Arab zaman Arab dulu ikutan sebuah grup gitulah. Iya, kalau di Indonesia ya. Ya, oh iya betul HI. Waktu itu gue pernah diajak sama dia sama geng itu main bukan main apa namanya zombie. Oh iya di Mall Kelapa Gading. Zombie di Mall Kelapa Gading. Itu ya fix adalah salah satu hari terseru seumur hidup gue. Terseru gila. Kayaknya gue terakhir sama lo ya. Lu bertahan hidup ya? Iya. Sampai akhir. Anyway, gue kenal dia di situ. Terus waktu GGS rame, gue diserang netizen karena gue bilang lagu itu keren. Terus dia DM gue, makasih ya men, udah ngebelain gue gitu dia. Gila ada gitu. Ada. Saya abis itu pas pilkada dia benci sama gue. Iya lu benci sama gue, lu marah-marah lu bilang gue ular. Lo kapan gue ngomong lu ular? Ada di Twitter. Lo apa sih emang? Gue waktu itu kan mendukung Anies. Oh iya. Itu responnya. Oh iya. Ada terus abis itu kita ketemu di Setungan Metro. Abis itu sekarang by the way gue nggak tahu ini lagu lu atau lagu Virginius tapi lagunya dia ada di playlist Spotify gue. Yang mana? Stranger. Lagu pertama tuh smoking. Kenapa lu kayak gitu? Lagu lu keren tau. Karya pertama itu. Kenapa sih? Malu dia. Malu dia. Jangan malu lah Rap. Lawannya lu. Lawan ayo. Lawan dong. Marahin dong. Ayo gue bubarin di stream ayo. Oke, anyway, kita kembali ke celebrity roasting. Celebrity roasting. Siapa yang punya bahan soal dia? Apalagi dia tuh? Julukan lu apa? Karakter sih. Anim tuh apa sih maksudnya? Kalau lu menjuluki dia anim tuh maksudnya apa? Kalau di anime-animekan gitu. Iya. Dia terlalu Jadinya karakter anime di anime gitu. lucu banget lagi. Jadi dia suka menganim-anim. Mungkin dia enggak, cuma orang-orang menangkapnya seperti itu. Terus dia maunya pas di anime itu dia karakter utamanya kayak Naruto-nya. Luffy di One Piece. Pokoknya sifat dia itu tergantung ini Bang Banji, tergantung anime apa yang ditonton minggu ini. Lucu banget. Jadi lu habis nonton apa, terus itu keluar karakter lu dalam keseharian lu. Aja lu kayak anak umur 13. Kan gue masih kecil men, sebenarnya masih kecil gue. Lucu banget lu, Rap. Lucu banget. Itu kayak kita habis nonton Fast and Furious, tiba-tiba pulang ke parkiran naik mobil kayak kita kayak paling jago ya. Iya kan? Kadang gini bang, lagi ada situasi tertentu ini misalnya nih kita lagi berunding, gimana ya? Dia bisa nanya, kalau Luffy ada di posisi ini, Luffy bakal ngapain? Kalau Luffy ada di posisi Gitu bang. lucu banget lu. Thank you. Lucu banget anjing. Tapi itu by design kan? Atau emang kelakuan lu kayak gitu? Oh lu mau punya aja by design. Kadang-kadang kelepas. Kadang-kadang. Anak kecilnya, bocilnya. Iya. Bocilnya kadang-kadang lepas, tapi nggak bisa dikontrol, bukan gua bisa kontrol gitu loh. Tadi gue baru juga ngomong sama mereka, siapa di sini yang paling tua? Arab katanya. Iya. Kalau punya jiwa bocil, Nggak ngerti gua. itu aja bocil banget cara ngomongnya. Gitu nggak ngerti gua. Nggak ngerti. Oke, siapa lagi yang punya bahan soal Arab? Tadi apa lagi? Anda paling lucu sih dia. Egonya tinggi. Egonya tinggi. Kenapa? Kenapa lu bisa bilang egonya tinggi? Ya kayak sesimpel, kayak semua penonton tahu ya hubungan dia sama Mas P itu seperti apa. Sama siapa? Sama TP. TP. Kenapa emangnya? Kata-kataan gitu, berantem gitu. Mereka kayak cat and dog gitu bang. Iya, cuma Tapi sayang, sebenarnya sayang dua-duanya. Tuh, kalau gitu sama efeknya gitu tuh. Gitu. Kenapa sih lu berdua? Lu berdua sama Najis kan? sama. Kayak abang ade ya? Kayak abang kan suka sibling rivalry ya, abang sama ade suka sering celah-celahan gitu. Enggak, siapa sih di sini yang paling lama yang ikutan dari maraton 1 itu siapa? Ini satu, Empat founder. 1, dua, Jod, Sama Gary. oh Gary. Oke, terus dia masuknya di Dua. dua. Yang lain Semua di dua. Diterbangin dari Jember dia.
Dari Jember. Iya. Oh, nggak kelihatan kayak orang Jember tapi ya. Apa tuh lihat orang apa dia? Kayak orang mabok. Kayaknya kayak orang mabuk. Pasat Iya. mukanya. Tapi itulah kurang lebihnya. Moga-moga ilmu ini dititipin. Pokoknya kalau misalnya saling celah-celahan itu tanda sayang, udah gitu aja. Iya. Tapi Arab terlalu lucu sih untuk nggak dibikinin acara celebrity roast beneran. Menurut gua tuh wasted opportunity, man. Betapa banyak orang yang mau nontonin celebrity roast Arab. Tapi gue pengennya kalau mereka mungkin nanti kan lo ajarin apa segala kan, ya udah dikasih beat lah apa segala, terus ada batasnya mungkin apa segala gitu. Tapi gue lebih penasaran kalau orang luar yang ngerosting. Nah, orang luar ada dua, bisa aja ada. Nah, kalau acara celebrity roast, menurut gua idealnya lu bisa nunjuk siapa yang mau lu ajak untuk ngerosting lu. Teman-teman lu yang lu kenal, yang lu respect, yang tahu respect lu itu satu. Tapi harus ada faktor orang-orang yang nggak lu kenal, supaya lu ada panasnya dikit. Nggak seru dong? Iya. Nggak seru kalau celebrity roast cuma yang dikenal kan? Iya, itu maksudnya. Harus orang yang di luar, tapi ya orang luarnya profesional juga. Dia tahu batas lah. Oke. Karena kalau orang luar ngeroast lu, kita nggak bisa nebak dia bakal ngomongin apa. Kalau ini kan udah ketebak nih. Tadi aja semuanya ngomongnya anim, main karakter sindrom dan segala macamnya. Kalau kita bawa orang luar ke line up rosternya, dia ngasih kejutan-kejutan yang nggak disangka-sangka. Are you in? Amin. Let's go, let's do it. Gua punya acara namanya Adili Idola. Nah, ini kan selalu merasa dirinya idola kan? Main karakter sindrom. Iya. Ini main karakter sindrom. That's me. Arab YB. Gue baru tahu YB itu kepanjangannya Your Bay. Iya. Itu aja main karakter sindrom banget. Main karakter sindrom banget. Lucu banget tuh mancat. Iya. Adili Idola. YB. Your Bay. Ya. Itu lucu sih bang. Nice title dong. Oke kalau begitu. Sip. Nanti kita otak-atik lah. Gampang, ini udah selesai. Ada yang Cuma satu doang syaratnya. Respect. sisanya there's no limit sebenarnya. The limit is the respect. Damn. The limit is the respect. The Jadi limit is the respect. semua orang boleh ngomongin apapun karena mereka tahu batasannya, mereka saling respect. Udah gitu doang. Nggak mungkin lah orang-orang yang roasting lu akan keluar batas karena respect. Oke. Lu pernah di roasting sebelum? Oh sering banget gua, apalagi zaman pilkada gara-gara. Bukan, beda. Maksudnya Pernah juga. Literally di sebuah acara yang memang dibentuk gitu. Oh iya, pernah juga. Bahkan ya itu roasting tanda sayang. Agak senang loh ketemu sama temen-temen lu ngomong sebebasnya tentang lu, cerita sedikit tentang kehidupan lu yang mungkin orang nggak tahu. Seneng juga, agak panas-panas dikit, tapi agak malu-malu dikit sih. Walaupun itu bukan script by design ya, cuman tetap pasti ada rasa. Iya, by design in a sense bahwa mereka tahu batasnya, tapi lu kan juga nggak tahu mereka akan ngomongin apa. Betul. Mentoknya si orang yang di roasting mentoknya bisa berekspresi seperti apa? Atau bisa apapun, men. Bisa apapun. Bisa apapun. Tentu elunya bisa juga ngasih aturan. Lu bisa bilang, guys, gua nggak mau disentuh soal A, B, C. Oh pasti. Tapi di luar itu, kejutannya itu dari situ justru dari nggak tahu mereka bakal ngomong apa. Oke. Iya, seru. Dan di Celebrity Roast ini, lu nanti akan ngerosting semuanya lagi. Jadi misalkan ada 7 roster, tentu udah celah satu persatu. Terus aja. Itulah pamukasnya, itulah terakhirnya. Itu pun akan ada guide, ada guide-nya kan? Lu akan dibantu sama tim penulis profesional stand up comedian. Mereka akan ngebantu ngegali lu dan segala macam. Kemarin waktu Fedi Nuril suruh gila. Iya, dia ngomong ngentot kalau nggak salah. Sebagai orang mas-mas yang santun banget, penonton ngentot. Ngomong ngentot. Dia lucu banget. Ya udahlah kalau gitu, dinantikan aja. Mungkin salah satu di antara mereka ikutan, mungkin juga enggak. Kita lihat aja ya. Oke. Iya. TP sih ntar potensi nih. Tapi kayaknya jadi berantem beneran. Aku takut dibubarin di stream. Dia kena egonya, set, bubarin dah stream ini. Bisa gitu. Bisa kayak gitu? Iya. Emang iya? Pernah ada satu kejadian kayak gitu sih. Sering, bukan pernah, sering. Yang waktu itu saya pernah roasting dia. Anjir kan di rumah ya. Kenapa tuh? Dia ngepost AA klaim bubar. Iya. Emosional Anda ya? Jadi kita lagi konteksnya bukan dia. Kita lagi live berlima. Side Brothers itu Jod, Yuka, Niko sama aku. Apa brothers? Side Brothers. Side Brothers. Kita roasting Arab gitu loh. Bla 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 bla. Dia tiba-tiba ngepost di Instagram.
Triple A Clan bubar. Bercanda. Iya, santai aja, santai. Lucu banget emang dinamikanya mereka ya. Lucu. Iya. Aman sekarang udah gak ada ego lah. Aman aja. Iya. Gas. Yakin. Dari ekspresinya sih kayaknya enggak ya. Tapi lu pernah berantem beneran gak sih? Enggak. Beneran berantem gitu. Sejauh ini enggak. Masa sih? Belum. Masa hidup bareng ini berapa lama sih rencananya? Ada 2 bulan, 3 bulan? Enggak tahu itu. Itu masih 62 hari, Bang. 2 hari. Mungkin roasting ini akan menjadi pertama ya kita berantem. Kayaknya sih. Harusnya. Apa? Mungkin acara roastingnya akan menjadi yang pertama kita berantem. Ini kita udah hari ke-20 jalan ke-21. 21 nih hari Hari ke-21, sorry, ini hari ke-21 dan masih ada 62 lagi tuh. Terus 62 itu? Ya mundur. Hari, 60 hari. Itu hari. Oh. Tapi tadi katanya angkanya nambah terus. Iya, kalau ada yang donation. donation waktunya nambah. Anjay. Kalau yang donation nggak berhenti nambah mulu dong. Capek gila, masa nggak ada berantemnya? Masa di maraton 2 ada satu titik udah anjing capek banget lah gitu. Nggak ada lagi. Yang berantem banget kan nggak. Ada drama ada. Oh iya, Iya. ada persetujuan ada. Pas lu ngomong nggak ada lagi dia Ada. Gue ingat baru ada ya. Apa yang kau tunjuk aku sih? Iya. Tapi bukan yang berantem. Udah setelah nunjuknya udah. Iya, berantem sayang. Berantemnya berantem. Udah. Yang Ada yang pernah di kick nggak? Hampir. Aku tadi siang hampir. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil jatah libur yang sebenarnya memang dikasih. Gara-gara ngambil jatah libur yang sebenarnya memang dikasih. Iya. Berarti emang hak lu dong. Iya. Terus yang marah siapa? Yang bikin rules. Emang makanan mereka ya buat emang makanan mereka. Yuka TP itu makanan mereka. Lucu banget dah. Gitu. Saya gak komit, gak tahu diri. Masa gak tahu diri? Gak usah makanan mereka, gue juga sering bang walaupun gak ada kamera. Kenapa tuh? Misalnya 6 hari keluar kota, balik-balik, kacangin. Mas, gini langsung. Orang kerja. Gak ada kamera nih, ini gak ada kamera. kamera loh, Gak ada Bang. kamera nih. Padahal cuma di rumah doang berempat Iya, doang, iya, berlima iya, kita iya. doang. Ajak ngomong, Setuju, nggak mau. setuju. Diem. Ya. Gitu. Ngambek kalau ditinggal ngambek. Ngambek kalau tinggal. Biasanya ngapain lu kesini? Lu ini kali ya terlalu sayang kali ya sama mereka. Enggak. Iya, itu artinya iya. Iya sehingga ketika mereka ngilang tuh lu bete. Iya. Apalagi kan, oh iya gue diceritain ada satu momen lu bilang Gary nasi goyek gitu ya. Nah, gue cuma bisa gitu ke Gary, ke Cynthia bisa gue. Iya. Cuma orang-orang tertentu doang, Gary, Iya. Cynthia, Roy, nggak bisa gue. Makanya karena lu attach banget, kenapa lu geli sih? Dia diomonginnya jadi Geli, dia ngomongnya Enggak, maksud geli. gue karena lu segitu attach-nya, maksudnya dia segitu attach sama lu pas lu nggak ada dia kehilangan. Iya kan? mungkin gue bisa menerima dia kayak begitu karena udah lama banget udah begitu juga. Udah terbiasa. Pas awal-awal kayak gimana ya? Lupa lagi. Geli juga. Awal-awal gue sering liatnya dia gitu ke orang lain kayak ke Roy. Iya paling sering ke Cynthia, Roy sama Cynthia. Cynthia, paling sering. Roy yang mana? Partner Weird Genius. Virginius. Oh. Partner Weird Genius ya. Cuma bisa gitu ke Roy sama Cynthia. Belakangan ke dia, nggak tahu kenapa. Terus nanti ngelebar, semua digituin juga. Karena dia masak aja bisa masak kali ya, gue lapar mulu. Kalau yang di ini juga waktu itu dari Iya. Apa dia panggil apa? Ya itu kayak misalnya kita lagi minum apa, dia yang kayak minta tolong kayak dari gitu. Dari Lu nggak usah sosok jijik gitu lu dari season 2 udah begitu anjing. Nggak usah kayak dia udah. Nggak usah validasi orang-orang yang di sini. Anjing. Dari season 2 kita udah merasa jijik. Iya. Dan sekarang baru bisa Oh, mengekspresikannya. bisa gua sama guys. Thanks for saying it louder ya guys. Thank you. Terus orang lain yang juga manja di sini siapa? Gak ada dia doang. Gak ada dia doang. Lucu banget ya. Kadang apa? kalau lagi mabuk. Masa Kadang. picol itu Beda gitu. Gimana tuh? Nggak tahu. Paling Niko sih. Arab kalau mabok manjanya nambah. Iya. Gila lucu banget. Keluar namanya Caca. Caca. Keluar namanya Caca. Caca nama kecil dia. Mode Caca kita nyebutnya. Caca nama kecil lu. Iya. Lucu banget. Ini Anjir. gesernya lu. Ini udah yuk ganti topik yuk. Oh iya, gue mah siap-siap aja kalau bertanya-tanya. Cuma sekarang yang lagi lucu lu. Jadi yang gue perhatiin lu. Yang itu udah lama gak ketemu juga, men. Parah banget. Gue bingung mau reach out lu gimana anjir lu.
Buset, tiba mental ke New York, mental kemana, gue bingung. Ya namanya juga lagi ngejar mimpi Rap. Kan gue juga mau sukses kayak Virginius Rap. Asik. Ya, gak tau lah, respon apa. Apa sih? Sorry, with all due respect maksudnya, apa sih maksud lu dar gitu mental ke New York itu kan suatu keputusan besar ya. Maksud gue pindah luar kota aja itu tuh keputusannya besar banget gitu. Apa lu pindah ke New York, ke US, ya anjing itu jauh banget. Start karir baru semua. Gak usah itu dulu dah, keluarga bareng keluarga terus karir. What were you thinking? Gara-gara sebuah video YouTube. Gue nonton sebuah video YouTube. Judulnya 4.24.21 441. Di upload ke YouTube tahun 2017 kalau gue nggak salah, sama stand up comedian namanya Andrew Schulz. Terus tahu tuh? Oke, dia waktu itu tahun 2017 ngupload video 441 di mana satu video panjang gitu dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Terus dia lari-larian dari comedy club ini, naik subway, terus lari-larian, terus gue ngerasa anjing ini keren banget ini. This is the life I want. Itu tahun 2017. Habis itu gue mematok untuk 2020 pindah ke Amerika Serikat. Terus gue nabung, gue nyangkul, gue benerin personal brand gue perbaiki, job gue makin tinggi, gue nabung untuk bisa hidup di New York 3 tahun nggak dapet job. Sudah, tadinya mau tahun 2020, tapi ada pandemi anjing, terus akhirnya ketunda tahun 2022 gue pindah. Udah, gue cuma pengen ngejar cita-cita gue. As an Indonesian comedian living in New York. Itu cita-cita gue. Saat itu. Oke. Jadi terus begitu gue pindah ke New York, gue mulai Januari 2022, terus September anak-anak sama istri gue ikut pindah, terus sekarang kami tinggal di New York. Anak gue mau kuliah bentar lagi, anak gue yang cewek SMA. Yoi. Gitu. Kenapa langsung mencekam gini? Terus lu udah tahu. Gimana cara lu back and forth? I mean, oke, let's say kemarin ada show di Indo lah, maybe branded content, events and stuff. How you like back? Ya, tadinya selama 3 tahun pertama gue banyak di New York karena ngebangun karir, mulai lagi open mic dari awal. Dengan tabungan yang ada. Iya, terus gitu ditonton sama 3 orang, show ditonton 3 orang, ditonton 7 orang. Terus gue ke Jakarta cuman kalau ada job aja. Kalau sekarang kebalik, gue banyak di Jakarta karena gue masih megang perusahaan gue Comika. Terus gue balik ketika ulang tahun anak Lebaran, ulang tahun anak gue yang cowok, ulang tahun anak gue yang cewek, ulang tahun istri gue sama tahun baru. Udah. Sama Halloween, keluarga gue suka banget Halloween. Jadi kalau gue ada duitnya dan sempet, gue balik ke New York untuk Halloween. Sisanya gue banyak di Jakarta untuk ngurus perusahaan gue. Gitu deh. Capek sih tapi ya itu yang gue pikirin kayak mana. Tapi ya gitu mungkin yang bisa di ini kali ya, sekali balik ya lu harus ngerjain banyak hal gitu. Yang tanggung nggak sih? Iya kan. Kadang-kadang yang ngongkosin gue balik ya jobnya. Iya. Jadi jobnya bersedia untuk manggil Panji, terus bayaran pesawatnya, terus udah gue balik. Dan dari situ sekalian deh apa ditumpukin deh di situ gue deh. Nyangkul yang banyak. Terus emang kehidupan gue, orang kan suka ngetawain gue si Panji nyari duitnya di Indonesia, nggak bisa di sana gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kan ada keluarganya di Purwodadi, terus bapaknya kerja di Jakarta gitu. Jadi gajinya gaji Jakarta untuk hidupin Purwodadi gitu. Kalau gue kebalik nih. Gue kayaknya anak-anak sama istri gue di Jakarta, gue kerja di Purwodadi gitu. Jadi nyangkulnya kayak tai gitu untuk menghidupi kehidupan di sini. Mimisan, mencret semuanya lah saya alamin. Tapi ya gue lakuin karena tadinya anak gue tuh nggak betah. Anak-anak gue tuh tadi nggak betah di New York. Sekarang mereka nggak mau balik, anak-anak gue. Jadi gue harus cari cara untuk nyangkul di sini sebaik mungkin supaya bisa menghidupi keluarga gue di New York sambil terus ngejalanin karir gue di sana. Tahun lalu gue baru akhirnya bikin, kan gue kalau di Jakarta udah 10 kali bikin konser tunggal, stand up comedy special, Mensreya yang ke-10. Di New York gue tahun lalu bikin show pertama gue di depan 100 penonton. 100? Iya, tapi bangganya sama yang Mensreya di depan 10.000 penonton. Karena itu karya pertama gue. Yang nonton kayak orang stranger Indo? Lah buat lu. Orang Anjay. Yang nonton orang Indo? Tour itu, jadi itu si show yang di New York itu rangkaian dari tour ke 20 kota. 20 kotanya tuh ada Eropa, ada Amerika, itu yang nonton mostly orang barat.
pas yang terakhir yang di New York tuh gue emang ngumpulin banyak orang Indo karena pengen gue taping biar penuh. Soalnya kalau ngundang orang Barat kan gue masih belum siapa-siapa. Gue waktu itu pernah manggung di kota kecil banget namanya Salisbury, Maryland. Saking kecilnya nggak ada sound system, jadi gue akapela di depan 20 penonton. Terus gue pernah manggung di Roma di depan ada ini show stand up berbahasa Itali, terus gue nongol sendiri pakai bahasa Inggris di depan orang. Gue nggak tahu tuh mereka ngerti atau nggak. Ketawa sih tipis-tipis, tapi kayaknya ketawa respect doang deh. gitu. Jadi tapi karena gue udah membawa itu ke 20 kota pakai set bahasa Inggris di depan orang Barat, gue tahu gue nggak, I have nothing to prove. Gue udah pernah bawa joke gue di depan orang-orang lokal dan works. Sekarang mari gue rekam supaya gue jadiin tayangan di YouTube. Judulnya Boss Level, rilis di bulan April. Udah ada fans dari luar belum sih? Fans sih gue rasa nggak ada ya, maksudnya belum lah. Kayak udah dari orang New York Belum kayak lah. Panji banget gitu Belum sih. Tapi gue seneng karena kadang-kadang gue suka manggung di acara apa gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, halo Panji apa kabar? Terus gue bilang, anjing kok bisa bahasa Indonesia? Are you Indonesian? No, my mate is Indonesian ya. Kata gue malu. Jadi dia suka dengar pembantunya ngomong pakai bahasa Indonesia tuh tempel. Tapi maksud gue, ya gue happy aja sih. Maksud gue di sana gue belum punya fans ya, gue ngebangun dari awal Target gue ini tampak sederhana tapi sangat susah untuk dicapai. Target gue bisa hidup dari stand up di New York. Itu susah sekali karena biaya hidup di New York tinggi. Any deadline? No deadlines. Anak gue yang cewek udah pasti akan, anak gue sekarang sophomore. Anak gue sophomore. Berarti dia masih 3 tahun lagi SMA. Abis itu dia mau kuliah 4 tahun. At least 7 tahun lagi gue masih akan tinggal di New York. So I don't have any deadlines. I'm just going to build my career. Gue tahun ini baru masuk manajemen Amerika. Kecil sih, cuman tetap aja ada yang manage gue. Ada stepnya, step. Ya gitu, jadi ya udahlah. Ada yang mau gue bawa ke New York nggak? Bang nanya bang. Ya silakan. Mundur dikit ya, kan tadi katanya nyangkul dulu supaya bisa hidup 3 tahun di New York kan? Untuk mengejar mimpi 441 seperti 441 tadi. Kalau misalnya nyangkul ini nggak kekumpul gitu, apa yang dilakukan namanya? Gue nyangkul terus sampai kekumpul angka yang gue cari. Kalau misalnya nggak kekumpul nih, susah banget untuk mencapai titik itu. Apakah tetap maksa berangkat ke New York? Maksain sih. Maksain. Gue nggak pengen hidup ini nyesel. Tahu nggak? Oke. Gue nggak pengen. Coba om gini. Wah sekarang om udah setiap hari dalam hidupnya nyesel dan agak bikin trauma. Agak bikin gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi gue nggak pengen udah tua gitu umur 87 terus mikir kenapa kemarin nggak gue kejar aja ya cita-cita ke New York ya. Jadi saking nggak pengen nyeselnya, ya gue kejar. Kalau duitnya nggak kekumpul, ya gue cangkul terus sampai ngumpul. And you are happy with that? I'm happy with it. It's stressful. Kasian keluarga gue udah ninggalin rumah mungkin udah 2 bulan. Di saat New York lagi badai salju, jadi kondisi itu lagi rumah gue banjir. Dan anak-anak dan istri gue sendirian gitu, nggak ada si bapaknya gitu. Jadi it's hard mentally, tapi gue sama psikolog gue dikasih tahu untuk nggak boleh terlalu stres. Ya udah dibawa santai aja. Baru mau nanya, dibawa santai aja tuh gimana? How you cope with it? Pertama gue punya psikiater, jadi itu ngebantu. Gue punya depresan. Tapi di sisi lain ada psikolog gue bilang, lu harus percaya bahwa anak-anak lu tuh punya mental resiliency. Ini pembelajaran untuk mereka juga. Mereka nggak bisa kan tiap-tiap minta bantuan ayahnya, dikit-dikit minta bantuan ayahnya, dikit-dikit ayahnya yang harus menyelesaikan permasalahan. Mereka harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan itu yang gue tanam diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat kayak kemarin rumah gue banjir gara-gara pipa bocor, gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, jangan nyalahin diri lu. Inilah kesempatan anak-anak sama istri lu untuk belajar mengatasi masalah ini. Ya udah. So I have to be disciplined in telling myself that. Gimana ya bang? Ya silakan. Setelah membunuh banyak panggung-panggung kecil dan besar, apalagi udah 10 special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak? Atau ada yang dirasakan? Nggak ada, udah nggak ada. Santai aja manggung. Iya. Semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Termasuk di New York. Apalagi di New York. Di
Di New York itu, gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy. Kebayang nggak? Makin banyak kalau makin happy. Iya. Bukan Karena makin grogi. iya benar. Karena ya Allah, gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic, ya udah 15 itu. Nggak ada yang ketawa, lagi pada sibuk ngapal. Jadi kami jadi tahan banting lah. Dijudge nggak sama mereka? Kadang dijudge, gue pernah ada satu open mic, namanya open mic with feedbacks. Abis open mic, komikanya boleh ngasih feedback. Terus ada satu, anjing banget, ada satu open mic gue bilang, oke, terima kasih banyak, silakan kalau mau kasih feedback. Di sebelah sini ada yang bilang, nggak lucu bro, berhenti aja jadi komedian. Anjing. Agak kena sih bro. Agak kena sih. Ya gue ketawa-ketawa aja, bagaimana orang gue ade-adean, ini abang-abangan semua ini. Di New York lagi, ntar gue di door baru tahu gue. Dia belum anjing, mati gue. No more Panji Pragiwaksono. Die. Nggak nongol di Marathon season 3. Tapi bayarannya makin nambah nggak Pak? Lumayan bayarannya makin nambah. Terutama kalau misalkan kayak show kemarin tuh, bayarannya lumayan. Cuman gue pernah dibayar $2 pakai Venmo, dibayar pakai pizza itu lebih sering lagi. Venmo tuh kayak Cash App gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Aplikasi. Kayak PayPal gitu. Cuman ya gitu ya, mungkin karena gue tahu gue mesti ngebangun dari bawah, terus gue suka stand up, gue nggak gitu bermasalah, cuman dibayar $2, $20, emang happy aja ngejalaninnya. Lagian gue juga, tadi kan Arad juga nanya deadline kan, gue gak punya deadline. Jadi gue jalanin aja dulu sampai pokoknya di satu hal yang gak boleh dalam berkarya di New York adalah apa istilahnya, kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu terus berharap pamrih, gak boleh pamrih. Lu gak bisa kayak, ih gue kan udah kayak gini, harusnya gue begini. Ih gue udah ngelakuin ini semua, harusnya gue begini. Udah nggak mungkin, janganlah. New York itu kayak tai banget. Just put your head down, do the work. Kalau emang lu dapat rezekinya atau dapat kesempatannya lo akan. Tapi lebih susah mana bang? Pas ngulang karir di New York atau pertama kali as a stand up comedian di Indonesia? Nah, lebih susah di New York. Karena waktu gue mulai stand up di Indonesia, gue kan udah entertainer. Udah punya radio, udah nge-MC, udah di TV. Betul. Ada juga yang tahu. Gue pikir udah pada meninggal yang nonton. Tahu. Acara TV lama kan itu. Gue pikir udah pada meninggal. Fall in the wall. Keren. Iya. Tapi kan kalau di New York kan, gue bener-bener dari nggak ada yang tahu gitu. Itu orang gue 6 bulan nggak lucu, sampai nangis gue. Udah tua nangis di ngadep patung Liberty. Gara-garanya selama 6 bulan tuh gue nggak tahu gimana cara bikin orang New York ketawa, ya susah banget dah. Pada saat itu ya. Sementara gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 hari, berarti 15 kali seminggu, 60 kali open mic sebulan, selama 6 bulan nggak lucu sama sekali. Kan stres juga ya. Kan open mic itu bukan duit ya bang ya? Iya, gue bayar $5. Di New York tuh mau open mic aja kita yang bayar $5. Jadi udah gue bayar duit banyak banget, terus nggak lucu-lucu. Dengan terus formula berbeda. Hah? Dengan formula materi berbeda. Iya, gue nyoba mulu. Salahnya gue adalah di Indonesia tuh, gue kan komedian suka ngomongin sosial politik kan. Gue pikir di New York gue jadi komika yang sama, tanpa sadar bahwa di New York mah udah ribuan kali komika kayak gitu. Jadi mereka boro-boro ketawa, merhatiin juga enggak, udah males gitu. Terus udah waktu itu gue inget dari antar open mic ke open mic, terus gue di taman gitu, tamannya di Battery Park di daerah Wall Street, terus di situ ada patung Liberty, terus gue nangis, anjing ngapain gue di sini, sedih juga, stres juga. Terus udah deh, akhirnya gue nemu selahnya, terus lama-lama jadi kayak sekarang udah bikin show ke 20. Boleh tahu gak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya, Ketawa gitu ya, orang-orang pada ketawa. Jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang tuh merhatiin gue kalau gue ngomongin Indonesia justru. Karena orang New York nggak tahu Indonesia, Arab. Iya, mereka taunya Bali. Iya, mereka nggak familiar sama Indonesia. Jadi setiap kali gue ngomong Indonesia baru mereka nyimak.